Di antara pulau-pulau indah di Maluku Tengah, berdiri sebuah negeri adat yang syarat sejarah, negeri Aboru. Aboru bukan sekadar nama. Ia adalah jejak perjalanan leluhur dari Nunusaku di Seram, perjumpaan dua kapitan besar, serta kisah bagaimana sebuah negeri lahir dari persaudaraan dan kebijaksanaan. Sejarah Aboru bermula pada abad ke-12. Dari Nunusaku Waitui di Seram, 7 bersaudara berlayar meninggalkan kampung halaman. Mereka adalah leluhur yang kelak menurunkan berbagai marga di Maluku. Dalam perjalanan, mereka singgah di banyak tempat. Lucy menetap di Hualoi. Tua Lena berdiam di Tihulale. Tua Salai bergabung dengan kapitan lain di Ama Mahina. Hatu menetap di Haria, menjadi asal-usul marga Hatu. Hatu Supit bergabung dengan kapitan Tanah Sale di Boy. Sementara kapitan tua saya bersama saudaranya, Rukun Pokunusa atau Leuheri, terus berlayar hingga ke Wokorui. Dari sinilah jejak leluhur Aboru bermula. Pada abad ke-15, sekitar tahun 1512, kapitan tua saya bertemu dengan kapitan Nahumuri, seorang anak raja dari Sulawesi. Perjumpaan itu terjadi di Amaika, kampung tua Aboru. Dua tokoh dari dua asal-usul berbeda. Anak asli Maluku dan seorang pendatang dari Sulawesi. Pertemuan mereka melahirkan sebuah kesepakatan, mendirikan negeri baru bersama. Mula-mula mereka menetap di Naira, namun tempat itu tidak memiliki air. Mereka pun berpindah ke barat, hingga menemukan sebuah sumber air bernama Waitahu. Disinilah keduanya mendirikan negeri baru bernama Aboru, yang berarti Aman Horui, negeri yang baru dibuka. Nama Aboru terinspirasi dari pohon baru atau waru laut, pohon yang kulitnya dapat dijadikan tali. Sirih Wae. Pada masa itu, masyarakat Aboru dihimpun ke dalam 5 soa. Soa Salahitu, marga Saija. Soa Hura, marga Nahumuri. Soa Risa, marga Sinai. Soa Pelau, marga Akihari. Soa Pati, marga Usmani, mata rumah raja. Struktur ini bertahan hingga kini, dengan Aboru dikenal pula dalam nama adat Lea Lohi sama Suruh. Rumah adatnya disebut Sariaman, tempat bermusyawarah negeri. Abad ke-16 membawa perubahan besar. Sekitar tahun 1630, seorang misionaris Perancis, Franciscus de Sales, datang membawa Injil. Namun ajaran baru ini memicu pro dan kontra. Kapitan tua saya dan Kapitan Nahumuri menolak, bahkan memilih menyingkir ke hutan bersama sebagian pengikutnya. Tetapi sebagian masyarakat, termasuk anak kapitan tua saya yang bernama Rexon, menerima ajaran tersebut. Dari sinilah Kristen menjadi iman yang dianut oleh masyarakat Aboru hingga hari ini. Sejarah Aboru adalah kisah tentang perjalanan panjang leluhur, perjumpaan dua dunia, dan kesepakatan untuk hidup bersama. Dari Nunusaku hingga Waitahu, dari pohon baru hingga rumah adat Sariaman. Semua itu menjadikan Aboru sebagai negeri adat yang kokoh dalam tradisi, iman, dan persaudaraan.